Shalom saudara, apa kabar hari ini? Bersama Tuhan kita semua baik, amin. Bersama Tuhan kita semua sehat, kita semua diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa baik. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik bagi kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, haleluya. Aku ada saat ini, benar Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami boleh ada sampai saat hari ini itu semua karena kebaikan-Mu.
Kami boleh ada sampai saat hari ini itu semua karena kasih-Mu. Kami bersyukur bagi-Mu ya Bapa, atas setiap rancangan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau yang kami sembah, hanya Engkau Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus, 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 Yesus. Bila kita mengingat setiap karya kebaikan Tuhan, bila kita mengingat setiap karya dan mukjizat yang Tuhan beri dalam hidup kita, sungguh kita penuh dengan ucapan syukur. Karena Dia Allah kita yang setia, Dia Allah kita yang baik. Berikan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Katakan dengan lembut, aku ada sampai saat hari ini. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya, amin Tuhan. Aku hidup hari ini, kasih-Mu Tuhan, semua berkat kemurahan. haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat Sangat baik, baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat luar biasa saat hari ini. Kami ingin Tuhan memberi yang terbaik bagi-Mu dalam pujian penyembahan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang selalu menopang setiap langkah kami. Yang selalu memberkati, memelihara setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat hari ini Tuhan, kami lebih lagi memberi yang terbaik bagi-Mu dalam pujian-pujian kami. Kami ingin bersorak-sorai bagi-Mu, mengekspresikan ungkapan syukur kami. Karena kasih-Mu yang sungguh dahsyat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami. Kami bersyukur saat hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita miliki hal yang luar biasa saudara. Kita memuji Tuhan kita lebih dahsyat lagi, amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Yeah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi bersama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Semuanya dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Oh, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bersama-sama, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan lembut, dengan suka, Aku kan menari, amin. dengan sorak-sorai memuji, Oh, naikkan pujian haleluya. bagi Dia. Engkaulah Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Bersama-sama, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya. Haleluya, haleluya, sungguh luar biasa. Ya, mari kita memberi yang terbaik begitu dalam persembahan kita, saudara. Berkat Tuhan turun dari atasmu. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana Engkau yang terus memelihara setiap hidup kami sampai saat hari ini. Kami bersyukur atas setiap berkat yang telah Kau sediakan dalam hidup kami. Dan saat hari ini Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau dalam persembahan kami. Mari Kau sucikan, Kau kuduskan apa yang akan kami berikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan turun ke atasku. Amin. Anugerah besar-Mu limpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat-Nya mengalir setiap hari, selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita saudara, untuk kita boleh mendengar sabda firman Tuhan saat hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan setiap kita. Berbicaralah Tuhan lebih lagi atas hidup kami. Mari Bapa, Engkau mengungkapkan isi hati-Mu dalam setiap kami, agar kami boleh semakin mengerti kehendak-Mu, rancangan-Mu adalah dalam hidup kami ya Tuhan. Ini kami Bapa. Engkau-lah kami yang setia. Engkau Bapa yang selalu mengerti setiap isi hati kami. Selalu ku percaya Tuhan. Oh haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Benar Bapa, sungguh kami percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Benar Bapa, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku.
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Amin Tuhan. Tak akan ku ragu, tak akan ku gentar, sebab kau imanku, kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya. Amin Tuhan. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Aku percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Baik, puji Tuhan, shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya kita boleh bersama-sama berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami, menjadi keluarga yang senantiasa mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Keluarga yang Merindukan Roh Kudus. Sekali lagi tema firman Tuhan saat ini adalah keluarga yang merindukan Roh Kudus. Sebelum saya menyampaikan firman ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan dengan pujian ini. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus urapiku, Roh Kudus mengalirlah dalam kehidupanku. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus urapiku, Roh Kudus mengalirlah dalam kehidupanku. Hatiku haus merindukanmu, hatiku haus menantikanmu. Aku percaya
percaya, aku percaya, Roh-Mu bekerja, penuhi hidupku. Katakan aku percaya, aku percaya, Roh-Mu bekerja, penuhi hidupku. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema yang sudah saya sampaikan, yaitu keluarga yang merindukan Tuhan. Merindukan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita setelah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan salah satu pesan daripada kenaikan Tuhan Yesus atau sebelum Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada para muridnya, bahkan kepada setiap orang yang percaya. Karena itu mari kita akan sama-sama mempersiapkan diri, dan saya percaya setiap pribadi saudara, keluarga saudara, siapapun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kita boleh menerima kuasa Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 bukti orang yang merindukan Roh Kudus dalam hidupnya. Mari kita akan belajar, saudaraku, bukti-bukti dari orang yang merindukan Roh Kudus, tentunya keluarga kita yang merindukan Roh Kudus. Saya akan menyampaikan bukti yang pertama dari orang yang merindukan Roh Kudus. Orang yang merindukan Roh Kudus adalah orang yang menantikan janji Tuhan atau janji Bapa. Coba kita akan melihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudaraku, peristiwa ini adalah peristiwa setelah Yesus naik ke sorga. Pada waktu para murid menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Yesus yang ada di depan mereka tiba-tiba terangkat sambil mengangkat tangan. Pelan-pelan kakinya tidak lagi menapak tanah. Dan terus naik sampai mereka tidak bisa lagi melihat. Dan sampai Yesus hilang dari pandangan mereka. Saudaraku, sebelum Yesus naik ini, Yesus sudah berpesan agar mereka kembali ke Yerusalem menantikan janji Bapa. Dan itu tertulis di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Di sana dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, sebelum Yesus naik ke sorga, maka Yesus sudah memberikan pesan bahwa mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Mereka harus menantikan janji Bapa yang mengatakan bahwa mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tentunya ini sebuah pengalaman baru yang akan diterima oleh para murid, oleh orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai jemaat Tuhan adalah orang-orang yang percaya. Tentunya sesuai dengan tema bulan ini adalah tentang keluarga. Tuhan rindu seluruh anggota keluarga saudara, semua tidak ada yang terlewat, semua dibaptis dengan Roh Kudus, semua dipenuhi dengan Roh Kudus, semua diurapi oleh Roh Kudus. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup kita sekalian? Saudaraku, jawabannya sangat sederhana. Apa buktinya? Apakah saudara menanti? Apakah saudara sangat merindukan saudara diurapi, dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus? Satu pengalaman baru yang perlu dialami oleh setiap orang percaya, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus.
Saudara, pengalaman ini harus dialami secara pribadi, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa meniru-niru orang lain. Saya percaya saat ini Tuhan mau memberikan pengalaman baru kepada setiap pribadi saudara, di mana Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, sehingga saudara punya pengalaman pribadi dengan firman dan Roh Kudus dalam hidup saudara. Tetapi yang paling penting, apakah saudara merindukan? Apakah saudara menantikan seperti para murid? Mereka sangat rindu dan mereka menantikan apa yang sudah dijanjikan. Karena itu pengalaman spiritual di mana mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Yesus terangkat ke sorga. Mereka tidak ada pilihan lain dan tidak ada prioritas lain. Setelah menyaksikan Yesus naik ke sorga, mereka segera pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk kumpul di loteng Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukti yang pertama. Saya akan menyampaikan bukti yang kedua kalau kita merindukan Roh Kudus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bukti kalau kita merindukan Roh Kudus, kita ini harus bertekun dengan sehati bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu saudara, suami, istri, orang tua dan anak, adakan doa khusus di rumah masing-masing. Dengan ketekunan saudara, merindukan Roh Kudus, menantikan Roh Kudus, ditopang dengan poin yang kedua, berdoa dengan sehati secara bersama-sama. Ini di dalamnya berarti ada kesatuan, ada kesepakatan, ada kerinduan, ada upaya, ada sebuah respon yang nyata. Bukan sekedar menanti sambil melamun, tetapi pada waktu menanti itu kita berdoa, kita berkumpul, kita sepakat dalam keluarga. Saya percaya keluarga saudara akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi tentunya bukan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan sekedar dengan pengalaman masa lalu kita. Tetapi ada otoritas, ada power, ada kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Semua materi, semua kesaksian, semua pengalaman hidup, tanpa ditopang, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, semuanya nol, semuanya kosong, dan semuanya nggak ada bobotnya. Tetapi sekecil apapun pengalaman saudara, apapun bentuk pelayanan kita, sesederhana apapun, kalau ada kuasa Roh Kudus, hadirat Allah ada dalam hidup kita, pelayanan saudara akan menjadi luar biasa. Karena itu saudara yang merindukan Roh Kudus, ayo, bukan hanya menanti dengan sebuah kerinduan yang besar, tetapi mulai sepakat. Ayo suami, istri, anak-anak kumpul dalam satu keluarga, berdoa bersama-sama, secara bergantian, minta, suami minta diurapi Roh Kudus, istri minta diurapi Roh Kudus, anak-anak minta diurapi Roh Kudus, seluruh keluarga, semua diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Keluarga ini nanti akan menjadi keluarga yang berbeda dengan keluarga pada umumnya. Karena di dalamnya ada firman, ada Roh Kudus yang berkarya dalam hidupnya. Bukti yang ketiga orang yang merindukan Roh Kudus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 24 sampai 26. Dikatakan mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudaraku,
Bukti yang ketiga dari orang yang merindukan Roh Kudus dalam hidupnya, dalam keluarganya adalah membangun tim yang solid, yang utuh. Pada waktu itu 12 murid itu telah kehilangan satu orang yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mati gantung diri karena dia telah mengkhianati Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Sehingga pada saat Yesus mengumpulkan mereka pada waktu Yesus mau naik ke sorga, jumlah mereka itu bukan lagi 12 tetapi hanya 11. Karena itu pada waktu mereka sedang menantikan janji Bapa yaitu pencurahan Roh Kudus, mereka merasa ada sesuatu yang kurang. Biasanya ada 12 orang, loh sekarang kok cuma 11. Karena itu mereka berdoa dan mereka mengusulkan dua nama orang, Yustus dan Matias. Dan saudaraku, mereka akhirnya memakai undian. Ternyata yang terpilih adalah Matias. Tentunya ini cara yang boleh saja dilakukan oleh kita. Tetapi apa saudaraku maknanya bagi hidup kita, dalam keluarga kita? Tuhan rindu keluarga kita itu utuh. Suami, istri, orang tua dan anak harus menjadi keluarga yang utuh. Tidak ada boleh di antara anggota keluarga kita tuh yang terhilang. Yang tidak ikut masuk bergabung dalam sebuah persekutuan, dalam doa, dalam ibadah. Keluarga yang utuh. Ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, semua anggota keluarga kita menjadi orang yang sangat merindukan Tuhan. Orang yang tadinya dipenuhi dengan sikap, sifat yang serakah, mata duitan seperti Yudas Iskariot, telah diganti oleh Matias. Orang yang hidupnya mengabdi, bergantung, bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Saudaraku, itulah gambaran pribadi kita, keluarga kita. Jangan sampai masalah keuangan menjadi persoalan dalam keluarga kita. Orang yang hidupnya dituntun, dibimbing, dan merindukan Roh Kudus senantiasa hadir dalam hidupnya adalah orang yang menghendaki keutuhan. Keutuhan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Tidak boleh ada salah satu anggota keluarga kita itu yang lari dari Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Mari saudaraku, satukan hati kita, kita bergandengan tangan, agar keluarga kita menjadi keluarga yang terus mengalami pengalaman spiritual, pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dalam hidup kita sekalian. Mari saya ajak menyanyikan pujian ini kembali, Roh Kudus penuhiku. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus urapiku, Roh Kudus mengalirlah dalam kehidupanku. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus urapiku, Roh Kudus mengalirlah dalam kehidupanku. Hatiku haus merindukanmu, hatiku haus menantikanmu. Aku percaya Roh-Mu bekerja penuhi hidup. Katakan hatiku haus, hatiku haus merindukanmu, hatiku haus menantikanmu. Aku percaya Roh-Mu bekerja penuhi hidupku. Katakan aku percaya, aku percaya Roh-Mu
Aku percaya Roh-Mu bekerja penuhi hidupku. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap pribadi kami. Engkau mengurapi suami-suami, mengurapi istri, mengurapi anak-anak, seluruh anggota keluarga kami. Kami sangat merindukan Engkau. Kami menantikan janji Bapa dalam hidup kami. Mari Roh Kudus berkaryalah. Dengan leluasa Engkau boleh menjamah setiap hidup kami. Dengan leluasa Engkau dapat mengurapi dan memenuhi hidup kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya. Hatiku haus merindukanmu, hatiku haus menantikanmu. Aku percaya Roh-Mu bekerja penuhi hidupku, penuhi hidupku. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya hidup kami, keluarga kami adalah keluarga yang sangat merindukan Tuhan. Di hari-hari memperingati 10 hari doa pencurahan Roh Kudus, Engkau memberikan pengalaman pribadi kepada setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terlewat, setiap pribadi kami boleh mengalami pengalaman di mana kami dibaptis, diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, buka hati, terima pengurapan. Terima urapan yang baru, terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus, urapan yang baru mengalir memenuhi seluruh hidupmu. Suami engkau diurapi Roh Kudus, istri engkau diurapi Roh Kudus, anak-anak engkau diurapi. Engkau terima kepenuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, pengurapan yang baru turun memenuhi hidupmu. Memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Engkau sudah menyatakan kasih karunia-Nya, kuasanya, pengurapannya bagi setiap kami. Pujilah nama-Mu, kami menyerahkan seluruh hidup kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, semua diberkati, semua diurapi, semua dikuatkan, semua diteguhkan. Bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan satu persatu di dalam nama Yesus. Sakit, penyakit dan kelemahan tubuh ditolak, dipatahkan kuasanya, dihancurkan kuasanya. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus engkau sehat, engkau sembuh. Terima mujizat, terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami akan kembali beraktivitas, melanjutkan aktivitas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Kami mengangkat tangan kami, tengadahkan wajah kami, buka hati kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.